Oke, semuanya kita akan melanjutkan materi kita di semester 2. Kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Kita pahami bersama bahwa setiap manusia pasti akan melaksanakan pernafasan. Setiap makhluk hidup sebenarnya juga melaksanakan pernafasan karena begitu pentingnya oksigen di dalam fungsi kehidupan kita sebagai bagian kita untuk bisa melaksanakan aktivitas kita di seharian. Oke, ada beberapa bagian berkaitan dengan sistem pernafasan. Kita akan belajar tentang alat-alat pernafasan, yaitu hidung, laring, trakea, bronkus, dan pulmo atau paru-paru. Di sistem pernafasan ada dua mekanisme yang terjadi, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi sendiri itu adalah proses kita menghirup oksigen, sedangkan ekspirasi itu adalah suatu mekanisme kita mengeluarkan oksigen atau O2. Kita juga akan melihat tentang pertukaran gas yang terjadi di alveolus, di mana pada alveolus terjadi pertukaran gas oksigen dengan CO2. Baik, kita akan lihat bersama berkaitan dengan sistem pernafasan. Kita mulai dari fungsi dulu. Apa saja fungsi dari sistem pernafasan? Ada beberapa fungsi dari sistem pernafasan. Yang pertama, sistem pernafasan berfungsi kita kenal bersama, yaitu mengambil oksigen dari atmosfer, dari udara, untuk digunakan oleh sel-sel tubuh mengaktifkan dirinya sendiri. Kemudian kita juga melepaskan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh, ya, kita lepaskan ke udara atau ke atmosfer. Nah, itu fungsi yang umum sekali kita pahami bersama berkaitan dengan sistem pernafasan. Kemudian sistem pernafasan itu merupakan jalur untuk pengeluaran air dan panas. Jadi kalau kita bernafas, kalau kita praktekkan ya, mengeluarkan nafas, kalau kita rasakan nafas kita ada panas di situ, ada suatu perasaan, ya bukan perasaan ya, suatu aliran panas yang keluar dari nasal atau hidung kita. Juga di situ kita mengeluarkan titik-titik air, ya, kalau kita praktekkan bersama titik air, ya, itu juga merupakan satu fungsi dari sistem pernafasan. Kemudian fungsi yang berikutnya membantu pertahanan, dalam arti membantu untuk mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Jadi membantu menyeimbangkan asam dan basa dalam tubuh kita. Ya, kemudian keseimbangan asam basa ini dengan cara mengubah jumlah CO2 dan H2CO. Jadi untuk basa itu adalah O2, sedangkan untuk asam itu adalah H2CO. Kemudian sistem pernafasan itu juga menghasilkan ion H+, ya, untuk membantu mempertahankan keseimbangan asam basa. Kemudian pertahanan ini juga merupakan fungsi dari sistem pernafasan, yaitu mempertahankan atau sebagai pertahanan dari benda-benda asing yang terhirup
lewat udara. Maka di nasal atau di hidung kita akan ada sistem pertahanan di situ berupa bulu-bulu hidung dan juga mukus atau lendir yang akan mempertahankan diri atau menyaring benda-benda asing yang masuk melewati sistem pernafasan. Di dalam pulmo juga ada mekanisme sistem pertahanan, yaitu di situ terdapat silia, di mana kalau misalkan di bagian paru kita ada benda-benda asing, lalu silia ini akan mengembalikan benda-benda asing itu untuk dikeluarkan, maka kita akan batuk ya, lalu wahing ya. Itu juga bagian dari sistem pertahanan untuk mengeluarkan benda asing atau virus atau bakteri yang masuk di bagian sistem pernafasan. Oke. Kemudian berikutnya untuk fungsi yaitu memungkinkan kita berbicara ya, jelas bernyanyi ya, ataupun pembentukan vokal suara lainnya. Ya, di sini merupakan fungsi dari sistem pernafasan. Kita pahami bersama bahwa vokal cord ya, atau pita suara itu tidak akan bisa bergetar jika tidak ada udara yang melewatinya. Nah, udara yang melewati pita suara itu masuk melalui sistem pernafasan. Kemudian sistem pernafasan ini juga meningkatkan aliran balik vena sebagai akibat dari aktivitas pernafasan. Jadi kalau kita bernafas nanti kita akan lihat bersama ada aliran balik vena yang ikut terjadi di situ. Bagian terakhir dari fungsi itu kita pahami bersama bahwa sistem pernafasan itu sebagai indera penciuman ya. Indera penciuman ini dilakukan oleh organ pernafasan yaitu hidung. Maka kita bisa eh, merasakan apakah bau itu wangi atau tidak, atau bau itu busuk atau tidak. Nah, itu juga sebagai fungsi dari sistem pernafasan sebagai organ penciuman. Oke, itu adalah fungsi-fungsi dari sistem pernafasan yang menjadi bagian yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, nah bagian kedua itu adalah alat-alat pada sistem pernafasan. Yang pertama tentu saja dimulai dari hidung ya, atau nasal. Nah, ini adalah hidung atau nasal, di mana pertama kali udara itu masuk ya, masuk ke dalam sistem pernapasan ya. Kita lihat bersama. Ini adalah bagian-bagian dari nasal tidur kita, lubang yang dinamakan vestibule atau vestibula. Ya, kemudian pernapasan akan masuk ke faring ya. Nah, nanti kita akan lihat bersama ya, berkaitan dengan itu. Hidung atau nasal itu merupakan saluran udara pertama ya, saluran udara pertama. Oh ya, nanti untuk gambar-gambar nanti kalian bisa download di link materi yang nanti akan saya berikan ya. Jadi saluran udara pertama itu adalah hidung atau nasal ya. Memiliki dua lubang ya, hidung atau nasal itu memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Ya, di tengahnya terdapat satu sekat hidung yang cukup lentur atau lunak. Misalkan sekat hidung, bentuk dari hidung itu adalah piramida kita lihat dan kita raba hidung kita masing-masing ya. Bentuknya piramida berasal dari tulang keras, ada tulang kerasnya, maka di bagian ujung atas itu kalau kita rasakan itu ada tulang keras di situ. Kemudian ada tulang rawan hialin ya, ada tulang rawan hialin. Maka kita kalau mencet-mencet hidung kita
di bagian agak ke bawah itu agak lunak gitu ya, dari tulang rawan lain, dan jaringan fibroareolar ya. Jadi jaringan fibroareolar, maka bagian pinggir-pinggir maupun bagian dalam itu lunak ya. Kemudian kulit eksternal dari hidung atau nasal itu mengandung folikel rambut, ada folikel rambut di situ, ya, maka kita memiliki yang namanya bulu hidung. Kemudian ada kelenjar keringat di bagian luar, maka di dalam hidung kita juga bisa muncul keringat ya. Maka kalau saluran keringat ini terhambat, ya kita mengenal yang namanya apa itu ya, cewek-cewek itu yang warna hitam-hitam itu ya. Oke. Dan berminyak juga ya. Nah ini sebasia, karena di situ ada memang ada kelenjar sebasia yang menghasilkan lemak, maka kalau kita rasakan hidung kita memiliki minyak ya, dan bagi cewek ini sangat anti sekali karena bisa menimbulkan jerawat di bagian hidung ya, maka diserap melalui apa itu ya, bahan atau alat tertentu. Nah, itu karena memang di hidung ada sebasea atau kelenjar lemak. Sedangkan pada kulit bagian dalam memiliki rambut-rambut halus ya, memiliki rambut-rambut halus atau fibrisae, ini kita kenal sebagai bulu hidung ya. Kalau pada folikel rambut tadi saya agak ralat sedikit, ini ya rambut di hidung kita punya rambut-rambut halus juga, untuk salah satu fungsinya mempertahankan suhu ya, supaya hidung kita tetap dalam kondisi yang hangat. Nah, sedangkan bulu hidung ini ada di kulit bagian dalam, yaitu terdapat fibrisae atau rambut-rambut halus. Sangat berguna sekali untuk menyaring udara, debu, ya, dan mohon maaf ini harusnya menyaring debu. Kok bisa terpotong nih. Jadi menyaring udara, menyaring debu, dan menyaring kotoran-kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung. Oke. Lalu sebelum kita masuk fungsi dari hidung ya, di bagian rongga hidung yang lebih ke dalam tadi sudah saya sampaikan, sampai ke bronkus dalam pulmo atau paru-paru itu dilapisi oleh epitel bersilia, ada silia di situ, di mana itu juga sebagai bagian sistem pertahanan jika ada benda asing berupa debu, kotoran, bakteri, virus, itu nanti silia akan mengeluarkan, maka kita akan batuk wahing gitu ya. Nah, kita akan melihat fungsi dari hidung sendiri. Fungsi hidung itu apa saja? Yang pertama, hidung berfungsi untuk menyaring partikel yang masuk, di mana di sini dilakukan oleh rambut-rambut halus dan juga lapisan mukosa atau lendir yang memiliki silia ya, lapisan mukosa yang memiliki silia. Ya. Fungsi kedua itu hidung berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Jadi udara yang masuk melalui hidung itu akan dalam keadaan hangat. Ya. Udara kering akan dilembabkan ya, jadi udara-udara yang kering itu akan dilembabkan dalam arti dipanaskan itu ya, melalui penguapan cairan sekresi serosa dan mukosa ya. Penghangatan udara ini bisa terjadi karena pada hidung itu ya terdapat pembuluh darah ya, pembuluh-pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu menghangatkan udara yang masuk. Nah, oke, jadi radiasi panas dari pembuluh darah. Ya. Kemudian mematikan kuman, jadi ternyata hidung itu juga memiliki fungsi untuk mematikan kuman-kuman yang masuk. Maka pada hidung itu terdapat leukosit, ya, leukosit. Jadi sebenarnya kita sistem pertahanan tubuh kita sangat luar biasa ya. Jadi kalau di dalam mulut itu ada saliva, lalu kalau misalkan ada kuman yang masuk itu nanti akan dibunuh oleh asam lemak pada lambung.
Nah, di bagian hidung, jadi tempat-tempat di mana dimungkinkan benda asing masuk dari luar, itu tubuh kita sudah memiliki fungsi pertahanan yang luar biasa ya. Di hidung ada leukosit di situ sehingga dimungkinkan benda-benda asing, bakteri, virus itu kalau dalam kondisi kita sehat dan fit, maka mekanisme pertahanan itu akan berlangsung secara alami. Oke. Kemudian indera penciuman, ya jelas tadi sudah di awal fungsi dari sistem pernapasan kita lihat bersama. Yang terakhir sebagai indera penciuman yang merupakan fungsi khusus dari hidung. Jadi, di hidung ada sel-sel olfaktori yang terletak di bagian atas rongga hidung. Ya, sel-sel ini akan mengaktifkan sensor ke otak untuk memutuskan bau ya pada udara di sekitar kita di mana kita berada ya, juga bau-bau lain, asap dan sebagainya yang kita hirup melalui hidung atau nasal itu tadi. Oke. Lalu alat sistem pernafasan yang kedua adalah laring ya. Ini adalah laring atau pangkal tenggorokan. Jadi ada di pangkal tenggorokan ini trakea sebelum trakea ya, laring di sini ya. Nanti setelah laring itu adalah trakea, alat yang ketiga. Letaknya pada di depan faring ya, atau tenggorokan ya, faring hingga bawah trakea ya, hingga bawah trakea. Nah, laring itu terdiri atas yang pertama adalah kepingan-kepingan tulang rawan ya, lalu yang kedua itu adalah ligamen, yang ketiga membran ya, membran. Lalu pada laring kita senantiasa melihat khususnya pada laki-laki itu terdapat jakun atau Adam apple ya. Kenapa dikatakan Adam apple? Karena ya itu hanya dimiliki oleh laki-laki ya, Adam apple. Kemudian di situ terdapat epiglotis ya, epiglotis. Epiglotis ini katup antara faring dan esofagus ya, antara tenggorokan dan kerongkongan ya. Katup tulang rawan ya, ya membantu laring untuk menutup sewaktu menelan ya, jadi batas antara tenggorokan dan kerongkongan supaya pada saat kita makan itu makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Di situ juga terdapat pita suara ya, pita suara ya, merupakan jaringan elastis ya, jaringan elastis yang melintang di pintu masuk laring ya, maka sangat dekat sekali kalau kita bernafas memasukkan udara, maka pita suara ini akan otomatis bergetar karena letaknya memang melintang di pintu masuk dari laring. Pita suara ini berjumlah 2 buah, yaitu yang pertama pita suara palsu yang tidak menghasilkan suara ya, karena tidak memiliki otot. Ya, ini terletak di bagian atas, dan pita suara sejati ya, memiliki otot ya, 2 buah otot yang menghasilkan suara, itu terletak di bagian bawah. Jadi ada 2 pita suara, bagian atas dan bagian bawah. Oke, nanti untuk gambar kalian bisa lihat di drive yang akan saya bagi ya, link drive yang akan saya bagi. Nanti kalian bisa melihat mana seperti apa bentuk gambar pita suara palsu dan sejati. Oke. Alat ketiga itu adalah trakea. Jadi ini
terletak di bawah laring ya, langsung di bawah laring trakea. Nah, trakea ini adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus ya, laring dengan bronkus. Jadi merupakan saluran lanjutan dari laring, panjangnya sekitar 9 sampai 11 cm ya. Dibentuk oleh tulang rawan ya, berbentuk C, nanti ada videonya, nanti kalian bisa melihat. Jadi tulang rawan ini memiliki fungsi untuk mempertahankan agar trakea itu tetap terbuka yang jumlahnya antara 16 sampai 20. Jadi supaya trakea tetap terbuka, fungsi dari tulang rawan ini. Karena kalau kita lihat trakea itu merupakan saluran yang lunak, maka dibutuhkan pondasi supaya dia tetap dalam kondisi terbuka, yaitu ya nih tulang rawan ini. Kalau trakea tertutup berbahaya karena otomatis udara tidak bisa masuk ke bronkus ya, sangat berbahaya. Nah, ini kemudian bagian yang ketiga adalah bronkus ya. Sebagai tambahan dulu untuk di trakea ini itu terdapat silia ya, silia-silia yang melapisi di bagian dalam. Nah, ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan debu butiran benda asing yang masuk bersama dengan udara pernafasan kita ya. Ini di sini juga trakea. Jadi maka kita batuk gitu ya. Dan bersin ya. Baik. Yang berikutnya adalah bronkus. Ini bagian dari bronkus ya. Bronkus itu adalah percabangan pertama setelah trakea. Jadi ini laring, lalu ini trakea. Nah, percabangan pertama ini adalah bronkus. Nah, ini bronkus primer, lalu percabangan kedua ini sekunder, tersier, percabangan ketiga, lalu setelah itu bronkeolus. Yang di bagian akhir ini terdapat alveolus atau alveoli ya. Di mana di sini terjadi proses pertukaran gas ya, pertukaran gas. Bronkus merupakan cabang dari trakea ya. Ada di bagian kanan dan kiri ya, dari trakea. Strukturnya sama dengan trakea ya. Ada kanan dan kiri, di mana untuk bronkus yang sebelah kanan itu lebih pendek tetapi lebih besar ya, lebih pendek tetapi lebih besar daripada bronkus sebelah kiri ya. Bronkus sebelah kanan itu menghantarkan udara masuk ke paru-paru bagian kanan. Sedangkan sebelah kiri itu masuk ke paru-paru bagian kiri. Bronkus di dalam paru-paru, bronkus akan terus mengalami percabangan, akan terus bercabang-cabang seperti yang gambar tadi kita lihat. Kemudian menjadi saluran yang semakin pendek, sempit, dan banyak seperti cabang-cabang pada pohon. Nah, cabang-cabang bronkus itu disebut sebagai bronkiolus ya. Bronkiolus itu adalah percabangan dari bronkus, dan pada bronkiolus ini mengandung sel-sel bersilia ya. Jadi pada saluran pernapasan, sepanjang saluran pernapasan itu terdapat sel-sel yang bersilia sebagai fungsi pertahanan yang tadi kita bahas bersama. Nah, di ujung bronkiolus ini terdapat alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas. Kemudian alat yang berikutnya yang lebih besar kita lihat adalah paru-paru atau pulmo, yang di dalamnya terdapat bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Ada dua paru-paru atau pulmo, ada dua lobus di sini. Ya, jadi paru-paru adalah organ pernafasan utama yang bentuknya kalau kita perhatikan itu berbentuk kerucut ya. Terdiri atas
jaringan elastis yang berpori-pori seperti spons ya. Maka kalau kita pernah melihat di TV ataupun di hasil scan itu kan paru-paru bentuknya spons. Nah, bagi orang yang perokok, spons ini terlihat berwarna hitam pekat ya. Di spons itu berisi udara ya. Letak dari paru-paru ini dipisahkan jantung, jadi jantung ada di tengah-tengah dari paru-paru, di atas diafragma. Maka nanti kita melihat mekanisme inspirasi-ekspirasi itu diafragma itu sangat berperan untuk mengembangkan dan melenturkan, mengempiskan paru-paru ya. Kita lihat bersama, jadi tadi paru-paru sudah saya jelaskan memiliki jaringan elastik yang berpori yang di dalamnya berisi udara. Ya, macam dari paru itu ada dua ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau kita lihat pada gambar, pada sebelah kanan itu ada 3 lobus ya. Sedangkan pada sebelah kiri itu ada 2 lobus. Ya, sebelah kiri ada 2 lobus. Nanti kita akan lihat pada saat kita membahas mekanisme pernafasan. Kemudian di pulmo terdapat alveolus yang berbentuk kantong kecil mirip seperti anggur ya. Kalau kita tadi melihat setiap alveolus ini dikelilingi oleh pembuluh-pembuluh kapiler, pembuluh-pembuluh darah kecil, sehingga di alveolus ini terdapat bisa terjadi tempat sebagai pertukaran gas oksigen dan CO2. Baik, demikian alat-alat yang terdapat pada sistem pernafasan kita ya. Jadi ada hidung atau nasal, ada laring, trakea, bronkus, dan pulmo atau paru-paru. Pada bagian berikutnya kita akan melihat mekanisme sistem pernafasan terjadi, yaitu terjadinya inspirasi dan ekspirasi. Nah, kita akan lihat bersama mekanisme yang terjadi. Sistem pernafasan manusia. Bagaimana cara manusia bernafas? Tahap pernafasan terdiri atas inspirasi atau inhalasi dan ekspirasi atau eksalasi. Pada inspirasi atau inhalasi, udara masuk ke dalam saluran pernafasan, sedangkan pada ekspirasi atau eksalasi, udara keluar dari saluran pernafasan. Tahap inspirasi atau inhalasi yang pertama, diafragma atau otot pemisah rongga dada dan rongga perut berkontraksi sehingga menjadi rata atau mendatar. Tahap yang kedua, otot interkostalis, yaitu otot yang merupakan lapisan luar dari otot yang menghubungkan tulang antar rusuk berkontraksi. Tahap yang ketiga, tulang rusuk ditarik keluar dan ke atas sehingga memperbesar rongga dada. Tulang rusuk ditarik keluar dan ke atas sehingga memperbesar rongga dada. Yang keempat, rongga dada membesar. Rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan permukaan diperluas. Tahap yang kelima, udara mengalir ke dalam paru-paru sebagai akibat tekanan udara di rongga dada menurun. Selanjutnya, tahap ekspirasi atau eksalasi merupakan kebalikan dari tahap inspirasi. Tahap ekspirasi dimulai dengan diafragma berelaksasi. Ini diafragma atau otot
sekat antara rongga dada dan rongga perut kembali ke bentuk normal, yaitu berbentuk lengkung. Ini dalam bentuk lengkung. Otot interkosta eksternal atau otot antar tulang rusuk berelaksasi. Tulang rusuk akan tenggelam ke bawah dan ke dalam sehingga menekan rongga dada bagian depan. Volume rongga dada menjadi lebih kecil sehingga volume paru-paru ikut menjadi lebih kecil karena jaringan paru-paru bersifat elastis. Terakhir, udara keluar dari paru-paru karena tekanan dalam rongga dada lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Oke, begitulah mekanisme dari sistem pernapasan, inspirasi dan ekspirasi ya. Nanti untuk video juga ada di drive saya, di link drive saya yang saya bagikan. Ya tinggal dilihat saja ya. Enak ya punya asisten ya. Ya. Oke, untuk yang mekanisme pernafasan ada beberapa tekanan yang berperan di dalam prosesnya itu, yaitu yang pertama tekanan atmosfer, jelas ya udara dari luar. Kalau kita ada di satu tempat, jelas tekanan ini sangat dipengaruhi dari tinggi di mana area kita berada. Kalau kita berada di area yang tinggi, memiliki ketinggian yang cukup tinggi ya, misalkan di gunung atau di lembah atau di puncak gunung, tentu saja tekanan udaranya akan berbeda dengan daerah-daerah yang berada di bawah ya. Nah ini juga akan untuk ekspirasi dan inspirasi terjadi tentu saja akan berbeda ya, akan berbeda. Di bagian udara yang ada di dataran tinggi tentu saja udaranya tekanannya akan menipis ya, maka kita melakukan ekspirasinya juga akan memiliki proses yang berbeda. Artinya tubuh kita akan merespon itu dengan berbeda jika kita berada di dataran yang rendah. Yang kedua adalah tekanan intrapulmonari ya, atau intraalveolus, jadi tekanan pada bagian paru-paru tadi ya, atau tekanan paru-paru mengecil, tekanan paru-paru membesar, itu mempengaruhi proses pernafasan. Yang ketiga adalah tekanan intrapleura. Hubungan antara tekanan dan volume gas itu kalau di fisika atau di kimia fisika ya ini ada dinyatakan dalam buku Boyle ya. Buku Boyle itu volume gas berbanding terbalik dengan tekanan pada suhu konstan. Oke, itu tambahan untuk mekanisme inspirasi dan ekspirasi yang terjadi pada sistem pernafasan. Kalau inspirasi jelas ini satu sistem proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot ya, karena harus memperbesar rongga dada, itu membutuhkan otot yang bekerja. Sedangkan ekspirasi itu adalah relaksasi, mengeluarkan nafas sehingga tidak memerlukan kontraksi dari otot. Bagian berikutnya itu adalah transport dan pertukaran gas yang terjadi pada sistem pernafasan ya. Kita lihat bersama. Respiratory system. To understand the process of breathing, in humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue, known as the diaphragm, are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs.
The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes, the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea, and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of the muscular diaphragm, the lungs expand, and the air rushes in, resulting in the inflation of the alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. Oke, kita akan simpulkan bersama. Jadi pada sistem pernapasan ini ada rib cage itu rusuk ya, lalu ada diafragma. Lalu jadi ada 2 lobus pada paru-paru ya. Lobus kanan dan kiri. Pada lobus kanan ada 3 lobus, yaitu superior bagian atas, inferior bagian bawah, dan middle atau tengah ya. Right superior, right middle, dan inferior. Sedangkan pada paru bagian kiri itu ada 2, yaitu atas dan bawah ya. Superior itu atas, inferior itu bawah ya. Kemudian sini ada bronki ya, bronkus ya. Jadi percabangan dari trakea yang menghubungkan ke paru-paru sebelah kanan maupun sebelah kiri ya, bronkus. Dan di sini kita melihat trakea terdapat ini ya, tadi sudah saya sampaikan, tulang rawan kartilago ya, tulang rawan bentuk C yang fungsinya untuk membuat trakea tetap dalam kondisi yang terbuka. Lalu udara masuk melalui nostril atau hidung atau nasal ya, hidung lalu melewati laring atau faring atau tenggorokan laring, trakea, lalu melewati bronkus. Lalu di bronkus udara akan, nah ini di sini ada pembuluh darah ya di bagian bronkus dan percabangannya yaitu bronkiolus. Lalu bronkiolus akan menuju
percabangan berikutnya yang di bagian akhir adalah alveolus atau alveoli. Nah, di alveolus ini bentuknya seperti anggur, dan di alveolus itu terdapat pembuluh-pembuluh kapiler, ya, pembuluh-pembuluh darah sini ya. Nah, ini kalau yang merah ini berisi darah kotor, lalu yang berwarna biru itu sudah berisi oksigen yang berupa darah bersih. Nah, kita lihat bersama. Nah, ini adalah sel darah RBC ya. Kalau kita tadi mengartikan RBC adalah red blood cell ya, maksudnya red blood cell. Oksigen yang terhirup tadi masuk kapiler ya, lalu terserap oleh hemoglobin, ya, ini RBC, red blood cell, sel darah merah, terhirup oleh RBC ini. Lalu di sini terjadi pengeluaran CO2 ini ya, yang ini ya, yang berwarna hitam ini CO2. CO2 akan kapiler darah ini akan terserap ya, dikeluarkan lalu masuk ke alveoli yang apa ini namanya lubang atau pur ya dari alveoli, lalu akan dihembuskan keluar. Nah, itu. Oke. Baik, begitulah mekanisme pertukaran gas antara CO2 dan O2 yang terjadi pada sistem pernafasan. Oke. Baik. Itu yang terjadi pada sistem pernafasan. Beberapa hal yang kita bahas ada 4 bagian. Untuk bagian yang lain nanti akan saya susulkan tambahan pada sistem pernafasan jika diperlukan. Nah, jika ada pertanyaan nanti silakan bisa bertanya melalui Microsoft Office Teams ataupun di chat di bagian YouTube ini. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.